Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu ulik-ulik bagaimana koneksi hubungannya kamu dengan dia, si yang bebek selingkuhanmu di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik langsung saja kita mulai. Gemini ini dia. Ada energi dari Nine of Wands di sana, kemudian ada energi dari The Sun, ada Queen of Swords reverse, kemudian ada energi dari Ace of Swords dan berikutnya di situ ada energi dari King of Swords. Ya, kemudian di situ ada energi dari The Star reverse, kemudian ada energi dari Two of Wands reverse, berikut ada energi dari The Emperor reverse, dan berikutnya ada energi dari Page of Pentacles. Kalau Mari lihat kamu sepertinya saat sekarang lagi menutup diri ya kepada si dia gitu loh. Jadi bagaimana kamu yang kemarin-kemarin hari ini tuh nampaknya ada perubahan di situ. Ada perubahan. Ya. Ini tuh kayaknya sempet kamu lumayan optimis ya. Lumayan optimis dalam relationship-nya kamu sama dia. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kamu kayak sudah punya rencana-rencana ini. Misalnya kamu berencana untuk menikahi dia gitu ya, walaupun mungkin pernikahan itu tuh adalah pernikahan siri gitu ya. Atau kamu sudah berencana menjadi orang yang bertanggung jawab atas hidupnya dia. Oke, status tidak dapat, tapi kamu ada kontribusi besarnya kamu. Misalnya kamu akan menjadi provider, memberikan dia provider soal finansial, memberikan dia tunjangan kesejahteraannya. Kayak gitu ya. Atau kamu kepikiran nih mau punya anak dari dia. Gitu ya, kamu mau bercocok tanam ya, kamu mau beranak pinak melalui si dia. Pemikiran punya anak ini tuh, Mari lihat itu tuh bukan sebuah pemikiran yang main-main lagi tuh ya. Sempat ada kepikiran kayaknya kamu ke sana kan. Kamu mikirin lah pokoknya tentang bagaimana hidupnya dia saat ini dan masa depan. Gitu. Tapi dalam perjalanannya, Mari lihat kemudian keinginannya kamu itu tuh ya berbalik arah gitu ya, berbalik arah di sana. Jadi bisa-bisa kemudian banyak hal yang kamu alami dengan si dia yang membuat kamu harus mempertimbangkan ulang kan gitu. Jadi kayak semacam di matanya kamu dia tidak layak mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kamu. Gitu loh. Jadi ibaratnya yang tadinya kamu mau ngangkat derajatnya dia, ini maaf ya bahasanya Mari untuk beberapa aja nih tapi ya, kamu mau mengangkat derajatnya dia, tapi kok kayaknya akhirnya kamu mikir, kayaknya dia udah cocok lah itu dengan derajat yang seperti itu. Jadi kayak ya kamu menilai dia dengan negatif, gitu ya. Mari lihat Gemini, kamu nilai dia dengan kacamata negatif. Oh ternyata orangnya begini toh. Gitu ya, oh ini tuh nggak bisa ini dibaik-baikin gitu ya, oh ini tuh memang nggak bisa diatur ini, oh ini tuh nggak cocok memang ini diangkat derajatnya, udah cocok dia derajatnya dia memang begitulah dia gitu ya. Jadi ini maaf Mari ngasih contoh ini tuh memang agak ekstrim ya. Tapi biar cepet jelas apa yang maksudnya Mari di sini. Misalnya, kamu ketemu sama dia di klub, gitu ya. Entah dia jadi LC, misalnya seperti itu ya. Ini contoh aja ini ya. Wah, ini orang sayang nih jadi LC. Udah dah sinilah, biar aku yang menanggung jawab dia. Supaya dia nggak lagi bekerja di dunia malam ini. Nampaknya ini orang baik. Nampaknya ini tuh hanya kayak terpaksa sebab karena kebutuhan hidup ya, argo hidup berjalan itu yang harus dia tutupi gitu. Udahlah,
Aku keluarkan dia dari dunia malam ini, gitu kan. Tapi setelah kamu mencoba gitu loh, setelah kamu coba, kamu tempatkan dia di daerah yang jauh dari kontaminasi pancingan-pancingan dunia malam gitu ya. Kamu mau melayakkan derajatnya dia di sosial, di depan Tuhan misalnya. Tapi sudah kamu pindahkan dia misalnya ya, jauh dia dari wilayah alokasi. Kamu enyahkan dia, kamu jauhkan dia dari lingkungan-lingkungan. Gitu. Kamu tempatkan dia di apartemen gitu ya. Kamu sewakan dia rumah di komplek elit misalnya. Kamu kasih dia duit gitu. Pokoknya dia itu tuh mikir dia untuk bertobat misalnya. Mikir dia untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Mungkin kamu sekolahkan dia kursus apa supaya mata pencariannya dia, kalaupun dia masih mau bekerja, tapi dengan jalur yang halal gitu ya. Tapi kemudian kamu lihat-lihat, wah ini orang kok nggak mau belajar, mau disekolahin tapi nggak mau sekolah. Oh, kedapatan sama kamu, dia curi-curi waktu gitu ya. Dia curi-curi waktu, dia masih kayak kamu temukan, oh dia masih diem-diem keluar untuk ke klub gitu loh. Ya. Kamu masukkan dia ke panti rehabilitasi misalnya, karena dia punya ketergantungan, kecanduan jadi narkoboy misalnya. Tapi kok nggak ada kesembuhan. Jadi kayak kamu lihat nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan gitu loh. Nggak ada. Yang tadinya dia hanya makan 1 kali 1 hari, dengan kamu kasih dia duit. Biar dia bisa makan 3 kali 1 hari dengan menu yang layak gitu. Tapi bertingkah, make dia apalah dia gitu ya, bertingkah di matanya kamu. Akhirnya kamu ya, nah kamu kan juga manusia ya kan gitu. Kamu juga manusia. Wah kalau kayak gini dipelihara, maaf bahasanya mari kurang elok. Wah kalau ini disupport terus, kayaknya nggak ada gunanya nih gitu ya. Jadi kayak kalau di metaforkan, dia adalah wujud dari Raja Rimba gitu ya. Dia wujud dari harimau misalnya nih ya. Ini analogi aja. Tapi kamu berusaha untuk membuat dia menjadi rusa. Ya, kamu rasa, oh iya ya, kayaknya nggak mungkin. Iya sih, dia nature-nya memang dia singa, dia harimau, gitu ya. Aku mau bikin dia jadi rusa. Aku mau bikin dia jadi kelinci. Iya sih, nggak bisa nih, gitu loh. Nah, makanya mari melihat kamu kayak menyerah. Kamu menyerah kepada seseorang ini. Gitu lah. Oh iyalah, memang kayaknya begitu takdirnya dia. Udah deh, daripada aku mumet sendiri jadinya. Gitu ya. Aku kok kayaknya jadi macam sia-sia. Gitu ya. Nah, akhirnya di sini mari nampak kamu jadinya angkat tangan. Gitu loh. Ya, kamu angkat tangan. Bahkan kalau kamu sudah sempat menikahi dia secara sirih. Misal nih lo ya. Bisa-bisa kamu kayak ada niatan untuk membatalkan pernikahan siri itu gitu ya, kalau mari nampak. Jadi semacam ada niatannya kamu untuk mundur, kayak untuk ngebebasin dia lah, terserah dah dia mau hidupnya kayak gimana. Setidaknya itu menjadi wacana pemikirannya kamu. Tapi ya untuk beberapa sih bukan hanya sebatas wacana di pikiran ya, namun juga sudah kamu lakukan. Sebab di sini tuh bisa aja kamu yang tadinya intens bertemu sama dia, bisa-bisa udah beberapa hari belakangan ini, udah beberapa minggu, beberapa bulan, kamu sudah tidak lagi gitu kan. Kamu tidak lagi datang mengunjungi dia gitu. Kalau tadinya kamu nge-provide dia dalam bentuk finansial, uang, ada transferannya kamu setiap minggu kah, setiap bulan kah, boleh-boleh di sini tuh kamu udah kayak nggak ngirim lagi nih kan, di sana nggak ngirim lagi kamu, gitu loh. Paling-paling mungkin kamu ngirimnya, kamu hitung-hitung, udahlah dia dikasih aja lah makan 1 kali 1 hari,
kera 100.000 satu kali makan, udahlah gitu aja. Jadi misalnya dalam 1 minggu kamunya biasa tuh ngasih katakan 70 juta 1 minggu misalnya. Sekarang kamu udah 7 juta aja lah, udah cukup lah itu untuk dia gitu kan. Sampai mungkin kamu kayak mau pelan-pelan mundur gitu loh. Pelan-pelan kamu berhenti berfungsi untuk dia. Gitu. Yang tadinya kamu mau sibuk ngurusin dia, mau bukain bisnis ke dia, untuk dia gitu ya. Padahal kamu udah berencana, udahlah dibukain aja lah ini toko apa kayak gitu ya. Bukain dia butik lah gitu ya. Sekolahin dia lah biar dia jadi seseorang di sana gitu kan. Tapi bisa di sini tuh kamu udahlah nggak usah, batal aja sekolah, nggak usah dia dikuliahin. Gitu. Jadi kayaknya niatan baiknya kamu terhenti. Kamu hentikan dengan sengaja di sini. Itulah. Kamu kan ya ndak mau ya melakukan sesuatu yang sia-sia, nggak ada gunanya gitu loh. Masa aku aja sih yang mikirin hidupnya dia, dia aja kelihatan nggak mikirin hidupnya dia kok. Oh ini orang memang masih mau bersenang-senang dia. Kamu bisa aja juga ilfil, oh menipu dia ya. Dulu dia nangis-nangis, dia nggak mau katanya hidup menderita seperti kehidupannya dia dulu. Sudah aku tolong dia, aku bantu dia. Malah dia ini tuh, gitu ya, nggak bersungguh-sungguh dia di sana. Jadi kayak kalau mari lihat, memang ada niatan yang ini bagusnya nih tadinya niatan kamu ya Gemini ya. Kalau mari nampak, bagus ini niatannya kamu. Kayak kamu mau datang seperti orang yang menolong dia, gitu loh. Datang mau membantu dia. Tapi orang yang dibantu ini tuh kok kayak nggak berterima kasih dengan bantuan ini. Kok dia nggak memanfaatkan dengan baik bantuan ini, ngedevelop dirinya dia lebih baik. Hanya kayak memanfaatkan hanya sebatas dia dapat gampangnya aja dari kamu. Kamu mau ngasih dia pancing, tapi dia hanya minta ikannya aja. Di sini tuh mari lihat, wah nggak cocok menurut kamu kan gitu ya. Karena kalau mari nampak kamu ini tuh juga bukan orang sembarangan ya. Jadi maksudnya gini, bisa aja kamu pun orang yang fight dalam hidupnya kamu. Kamu orang berjuang dalam hidupnya kamu walaupun kamu wanita. Gitu ya. Kamu membentuk hidupnya kamu dengan mati-matian. Gitu loh. Misalnya dulu pun hidupnya kamu itu tuh datang dari latar belakang yang makannya itu tuh ubi, tahu, tempe, ikan teri sesekali. Misalnya ini contoh aja ini ya. Tapi kamu kayak, nggak bisa, aku nggak mau kayak gini hidupnya aku. Sekarang kamu sudah jadi pegawai negeri misalnya. Sekarang kamu sudah punya bisnis, gitu ya. Sekarang jabatannya kamu sudah lumayan, gitu ya. Nah kamu tergerak gitu atas dari pengalaman hidupnya kamu. Kamu mau bantu juga dia. Tapi lah itu tadi balik. Ya, jadi kalau orang yang nggak menghargai seperti ini, tentu bikin kamu jadi marah, jadi ilfil kamu, gitu ya. Motivasinya kamu tadi itu tuh akhirnya melempem, gitu loh, gitu kan. Makanya tadi ada bahasanya Marif, kamu melihat dia tidak layak untuk akhirnya untuk diperlakukan lebih baik lagi. Nah di sana, ya. Karena ya jujur aja sih, kalau dilihat energi seseorang ini, memang ini tuh masih mau bersenang-senang ini energinya. Dan ini tuh nampaknya kalian bukan orang-orang muda lagi nih, mari lihat ya. Maksudnya orang-orang muda itu tuh dalam artian usia-usia 20-an gitu kan. Nampaknya ya sudah 38 tahun ke atas ini modelnya. Umurnya kalian. Tapi kalau mari nampak ini orang masih mau bersenang-senang ini. Beneran. Gitu ya. Jadi maksudnya gini, bersenang-senang dalam artian ya memang untuk kelayakan hidup itu tuh melayakkan diri dia sendiri. Memang dia masih belum mau ini. Tapi mau menikmati hidup sampai tak ada batas. Ya ada. Nggak mau dia nih tuh mengupgrading dirinya dia. Nggak mau.
Dan memang nampak Mari sudah terbiasa ya. Pola hidupnya dia itu tuh ya hip-hip hura, gebiar-gebiar gempita ini. Ini anak jogetnya ini. Kalau Mari nampak ya, anak joget. Gitu loh. Ini macam orang yang nggak pernah pegang duit gitu ya. Memang kayak nggak pernah hidup sejahtera, lahir batin. Ingat ya, lahir batin. Bisa aja secara lahiriah dia sejahtera. Gitu, tapi batinnya nih gersang ini. Jadi sebenarnya dia nggak bisa disalahin ya. Ya memang begitulah polanya dia. Gitulah pola hidupnya. Itu loh. Jadi kayak bisa-bisa dia merasa memang ya hidup ini tuh harus dinikmati dong. Gitu. Ngapain sih serius-serius hidup? Kalau bisa joget tiap malam kenapa enggak? Gitu lah. Kalau bisa bebas sebebas-bebasnya, kenapa harus terkukung dengan pekerjaan, dengan urusan cinta? Ngapain? Kalau bisa dapat cinta dari 1000 orang, ngapain dengan 1 orang? Kalau bisa dapat kemudahan hidup dari 100 orang, ngapain kemudahan hidup dapat dari 1 orang? Gitu, ada prinsipnya si dia. Atau ya. Jadi ini tuh nggak bisa dipegang ini si kawan ini. Ya yang bebek selingkuhannya kamu nggak bisa ini. Nggak bisa dikukung, nggak bisa dibatasi hidupnya dia nggak bisa. Gitu lah. Saat ini tuh dia, ini maaf bahasanya Mari. Kalau bisa happy-happy aja, ya happy-happy terus. Itu maunya dia. Jadi kayak orang yang lagi nggak mau ribet gitu loh dalam hidup. Yang taunya dia aku harus senang, aku harus gembira. Masa bodoh apakah itu tuh adalah sebuah kebahagiaan masa bodoh. Pokoknya senang gembira aja dulu dah gitu. Di sana. Tapi tentu karena kamu sudah terlanjur ada dalam hidupnya dia, maka ya ini bisa menjadi bumerang juga ini bagi kamu kalau kamu nggak tegas ya. Maksudnya gini, kalau memang ada janjinya kamu sama dia, maka kamu jangan main-main. Janjinya kamu itu tuh bakal dia tagih. Gitu loh. Misal kamu bilang, aku akan ngasih kamu duit 1 minggu 70 juta. Ditagih habis-habisan itu sama dia. Nggak bisa ndak? Gitu ya. Atau kalau kamu ndak ada ngasih apa-apa, kamu hanya pernah berjanji satu saat aku akan menikahi kamu, ditagih sama ini si kawan, pasti, gitu loh. Dia ndak akan mau ini dipermainkan ini, nggak mau dia merasa dipermainkan, walaupun tak ada niatannya kamu awalnya untuk mempermainkan ya. Tapi kalau kamu pergi meninggalkan dia begitu saja, bisa-bisa ngamuk dia nih, gitu. Dia akan bikin kamu ini mau ini mengganggu, mau ini, ya. Kalau kamu hanya datang sebentar dan kemudian kamu memilih pamit begitu saja, tidak akan kamu diizinkan, itu loh. Tidak akan. Dia akan membuat kamu itu tuh untuk ingat akan dirinya. Entah apa itu pencaranya di sana. Ya. Jadi kalau bisa dia mengikat kamu, maka dia akan mengikat dirimu. Gitu loh. Gitu ya. Sampai, tapi bukan berarti dia tidak akan melepaskan kamu ya. Dia harus ketemu dulu dengan kehidupan yang lebih baik tanpa kamu, baru dia mau lepasin kamu ini. Kalau dia belum menemukan hidup yang lebih baik tanpa kamu, gitu ya, maka udah pasti dia ini tuh akan nungguin kamu. Bahkan nekat pun mau juga ini. Kamu jangan mancing-mancing sama ini orang gitu loh. Ya. Walaupun kalau Mari lihat sih, kamu sekarang sudah masa bodoh ya sama dia Gemini ya. Mungkin aja kalau dia main-main kasar sama kamu, Mari lihat ya kamu juga nggak takut gitu.
Kamu juga kayak nggak gentar gitu ya. Kalau dia mau main, jadi ibaratnya kalau dia mau main kasar, kamu juga mau ngeladenin dia dengan kasar. Gitu ya. Jadi bisa-bisa awalnya hubungan kalian ini tuh cukup manis, cukup menyenangkan. Ya. Ini bisa berakhir dengan buruk. Gitu loh. Berakhir dengan kebencian. Gitu ya. Dimulai dengan niatannya positif, diakhiri dengan negatif. Itu ya. Dan sudah terlihat di saat sekarang ini. Sudah terlihat. Gitu loh. Ya. Jadi iya sih, energi dia yang kayak ngotot harus bersama dengan kamu. Bisa-bisa tinggal sebentar lagi ini ya. Tinggal sebentar lagi. Karena habis ini kalau Mari lihat dia akan ketemu tuh sama peluang kehidupan yang baik. Mungkin saja sudah ada beberapa yang terjadi, sudah dia lihat ya peluang yang baik itu ya di saat ini. Hanya tinggal beberapa bulan lagi nih. Nanti dia ketemu, oh ini. Jadi ibaratnya kayak ketemu pengganti kamu. Gitu loh. Di sana ya. Nah, baru nanti kayak kata Mari tadi, kalau dia ketemu sama yang lebih baik ya. Jaminan yang lebih baik bagi dia, baru dia akan perlahan ngelepasin dirimu. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh kondisi relationship cinta segitiga yang mandek ya. Mandek. Memang sih idealnya kamu jangan main-main. Kalau idealnya ya, kamu jangan. Apalagi kalau kamu udah punya suami, kalau kamu udah punya istri. Idealnya memang cocok ini berakhir. Gitu ya. Di sana. Jadi, tapi itulah gambaran yang Mari sampaikan tadi ya, bahwa nampaknya memang mandek di sini. Mari bukan bilang bahwa relationship ini tuh akan berakhir dalam waktu dekat, tidak. Tapi bisa-bisa masa transisinya sekarang sudah sedang terjadi, masa transisi menuju ke perpisahan. Tapi bisa ini menuju ke perpisahan. Kalian sekarang lagi di sini nih. Tujuannya adalah perpisahan. Ini kan ada ini perjalanan kan, memang dalam perjalanan ini ada ini nanti lagi dramanya ini. Misalnya sempat lagi bolak-balik ya, putus nyambung sampai akhirnya putus beneran. Gitu loh. Jadi ini belum clear ini lagi ya, masih akan ada lagi ceritanya ini antara kamu dengan si dia, maju mundurnya masih ada di situ. Oke? Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Aquarius, energi dari Aries di sini, Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Gemini sendiri. Berikut ada energi dari Aquarius, energi dari Libra, dan energi dari Leo hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.